Halo adik-adik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama kakak Nilo Sumber Utami dari Program Studi PGSD Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2011031169. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan mensimulasikan video pembelajaran mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, untuk itu, simak video ini dengan baik dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk mengetahui konsep dari bangun datar ini seperti apa, nah kakak akan menampilkan sebuah gambar. Nah, nanti adik-adik coba tebak ya, bentuknya seperti apa. Oke, di sini sudah kakak ada tampilkan dua gambar saja ya. Nanti adik-adik coba tebak ya bentuk dari gambar tersebut. Oke, gambar pertama yaitu ada jam dinding. Nah, jam dinding itu berbentuk apa sih? Ya, persegi, kotak. Ya, betul sekali. Ada sesuai dengan bentuknya, jam itu berbentuk persegi, kotak. Nah, gambar yang kedua ada penggaris. Nah, penggaris itu berbentuk apa sih? Ya, segitiga. Nah, untuk mengenal lebih jauh konsep dari bangun datar, kakak akan mencontohkan berbagai bentuk dari bangun datar ini. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas tentang bangun datar, kita harus mengenal dulu komponen-komponen dari bangun datar itu tersendiri. Yang pertama itu ada yang namanya titik, yang kedua ada garis, dan yang ketiga itu ada sudut. Nah, ketiga itu akan membentuk sebuah komponen, merupakan komponen dari bangun datar itu tersendiri. Nah, kakak akan ilustrasikan titik dan garis ini yang ada dalam lingkungan kita sendiri. Nah, di sini kakak mencontohkan ada deretan pohon yang sangat panjang. Nah, tentunya di rumah adik-adik tentunya pasti ada loh pohon yang berjejer gitu. Nah, satu pohon itu yang berdiri itu dinamakan sebuah titik. Nah, jika kita tarik itu sampai ke pohon selanjutnya akan membentuk sebuah garis. Kan begitu adik-adik? Nah, sekali lagi, jika pohon satu itu dinamakan titik, dan pohon kedua itu dinamakan titik kedua, dan jika titik-titik itu dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Nah, adik-adik, setelah kita memahami apa itu titik dan garis, maka yang kita perlu ketahui yang selanjutnya ada yang namanya sudut. Nah, sudut ini diartikan sebagai daerah yang dibentuk oleh dua garis yang akan membentuk sebuah titik. Nah, supaya tidak bingung adik-adik apa sih itu sudut, maka kakak punya contoh. Ini gambar segitiga. Nah, ini itu adalah gambar contohnya. Nah, yang pertama ini adalah misalkan ini adalah garis pertama. Oke, ini adalah garis pertama. Dan ini yang di bawahnya ini adalah garis kedua. Nah, garis yang sudah dibentuk ini akan memiliki daerah. Nah, inilah daerahnya. Nah, itulah yang dinamakan sudut. Jadi, daerah yang dibentuk oleh ini akan membentuk sebuah daerah yang dinamakan dengan sudut. Nah, itu adik-adik. Jadi kesimpulannya, dua garis yang bertemu akan menciptakan sebuah titik sudut. Nah, inilah titik sudutnya. Paham bukan? Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu titik, garis, dan sudut, kita akan mengetahui tentang jenis-jenis dari bangun datar. Nah, yang pertama kakak mencontohkan, dilihat dari gambar, bisa di gambar video ada yang tampilan tentang gambar persegi. Nah, di sini juga kakak akan membawa. Nah,
persegi. Nah, persegi ini jika kita lihat, apakah adik-adik bisa menyebutkan ciri-cirinya dari sisi, sudut? Nah, kita lihat sisinya ada sisi AB, BC, CD maupun AD. Nah, apakah panjangnya dan lebarnya itu sama antara sisi AB dan BC? Apakah itu sama? Ya, betul sekali. Tepat sekali adik-adik ya. Di sini sisi dari AB ini sama dengan sisi BC. Adapun juga sudut ABC akan sama dengan ADC. Nah, dari situ kita ketahui bahwa sifat-sifat dari bangun datar persegi ini yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Selain itu memiliki sudut yang sama besar. Selain itu persegi ini memiliki simetri lipat. Artinya jika dilipat akan memiliki besaran yang sama seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan simetri lipat. Nah, jenis contoh dari bangun datar yang kedua yaitu ada persegi panjang. Nah, kakak di sini sudah punya bentuknya, yaitu persegi panjang. Nah, kita amati terlebih dahulu persegi panjang ini ada A, B, C dan D. Nah, kita amati dulu ada dari sisi AB dan CD. Nah, AB dan CD. Nah, ini memiliki panjang yang sama besar. Sedangkan dari sisi AC dan BD memiliki sisi yang sama panjang juga. Nah, selain itu sudut yang membentuk juga sama, yaitu sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat kita ketahui bahwa sifat dari persegi panjang ini yaitu memiliki 4 sisi dan tentunya memiliki sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu bangun datar, kesebangunan, nah pada terakhir ini kita akan membahas tentang kongruensi dari segitiga. Nah, dari judulnya saja kita sudah ketahui bahwa kita bahasanya di sini fokusnya pada sebuah segitiga. Nah, sebelum kita masuk ke segitiga, kita harus mengenal dulu kongruensi. Nah, kongruensi itu tercipta dari kata kongruen. Nah, kongruen itu apa sih? Nah, dari kata-katanya sudah terbayang ya adik-adik, kalau kongruen itu adalah bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, artinya antara bentuk satu dengan bentuk kedua ini sama. Nah, jika kita hubungkan, maka kedua benda ini akan kongruen, memiliki sifat kekongruenan. Nah, namun pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang kongruensi segitiga. Nah, kakak sudah buat. Ini ada sebuah segitiga. Nah, ada A, B dan C. Nah, kita lihat apakah sisi AB dan AC memiliki sisi yang sama panjang? Ya, betul sekali. Sesuai dengan yang kita lihat bahwa keduanya ini memiliki sisi yang sama panjang. Nah, kita lihat juga apakah sisi AB ini sama dengan sisi AC, dan tentu jawabannya adalah sama. Dan jika kita lihat dari sisi ABP, ini BP dan CP juga memiliki ukuran yang sama antara BP, CP. Nah, itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga
siku-siku ini, segitiga sama kaki ini memiliki kekongruensian. Nah, kenapa sih segitiga ini termasuk kongruensi? Nah, karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu sisi AB-nya ini sama dengan sisi AC-nya. Begitupun dengan sisi BP sama dengan sisi CP-nya. Nah, maka dari itu segitiga ini dinamakan atau bisa disebutkan sebagai kongruen. Nah, adik-adik, ketiga submateri tersebut sudah kita bahas bersama. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kakak ambil yaitu bahwa bangun datar itu adalah sebuah bentuk yang dapat kita lihat dan memiliki sebuah sisi, garis, dan sudut. Nah, sedangkan kalau kesebangunan itu adalah sebuah dari dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sedangkan kongruensi adalah sebuah bangun datar disebut dengan kongruensi jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, jadi adik-adik pahami ketiga materi tersebut karena ketiganya itu saling berkaitan. Adik-adik perlu mempelajari berbagai bentuk dari bangun datar. Nah, setelah mengetahui bangun datar itu apa, ketahuilah ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Nah, setelah itu adik-adik akan tahu apa itu yang namanya kesebangunan maupun kongruensi. Baik, sekian pertemuan pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik bisa mendapatkan sebuah ilmu yang dapat adik-adik gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan jika ada salah kata dari kakak ataupun salah konsep, kakak minta maaf. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Nah, semoga keadaan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di sekolah. Nah, kakak akan tutup video pembelajaran ini dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di lain kesempatan.